Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Syahrullah dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam 1B dan akan mempresentasikan matkul bahasa Inggris. Oke, saya di sini akan mempresentasikan matkul bahasa Inggris yang berjudul Simple Future Tense. Yang pertama ada pengantar Simple Future Tense. Termasuk definisi Simple Future Tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang akan terjadi di masa depan. Contohnya kalimat I will go to school tomorrow atau she will call you later. Nah, itu yang pertama tentang simple atau pengantar atau definisi simple future tense. Yang kedua ada fungsi simple future tense. Adapun fungsinya yaitu menyatakan rencana atau niat. Nah, contohnya I will visit my grandmother next week. Nah, ada juga contoh yang lain dalam menyatakan prediksi. Contohnya it will rain tomorrow. Yang kedua ada yang menyatakan keputusan spontan. Contohnya I'll help you with that. Ada juga yang menawarkan sesuatu. Contohnya I will carry the bag for you. Nah, itu yang kedua tentang fungsi simple future tense. Ada juga yang ketiga yaitu rumus simple future tense. Yang ketiga dalam rumus simple future tense yang pertama ada kalimat positif. Apa saja dalam kalimat positif tersebut rumusnya? Yang pertama ada subjek ditambah will ditambah bar atau infinitif ditambah objek atau komplement. Contohnya di sini they will study hard for the exam. Nah, ada juga dalam rumus simple future tense ini kalimat negatif. Nah, adapun kalimat negatif ini rumusnya adalah yang pertama ada subjek ditambah will atau want, not atau want, tambah bar infinitif ditambah objek atau komplement. Contohnya di sini she will not come to the party. Yang ketiga ada kalimat interogatif. Dalam kalimat interogatif ini atau di sini kalimat tanya, rumusnya adalah yang pertama will ditambah subjek ditambah bar atau infinitif ditambah objek atau komplement. Adapun contoh kalimat interogatif atau interogatif adalah will you help me with this project. Nah, itulah disebutnya fungsi simple future tense. Lanjut kepada penggunaan shall. Biasanya digunakan untuk subjek I atau we, formal atau British English. Contohnya shall we dance. Dalam konteks modern, shall sering digantikan oleh will. Yang kelima, ada kata keterangan waktu yang sering digunakan, yaitu kata waktunya adalah tomorrow yang artinya besok, dan next weeks, month, year artinya minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Ada juga soon segera, lalu in a few minutes atau hours atau days, dalam beberapa menit, jam, hari. Ada juga yang keenam,
perbedaan will dan be going to. Will untuk keputusan spontan atau prediksi tanpa bukti. Contohnya, I will call him later. Ada juga yang be going to, yaitu untuk rencana yang sudah pasti atau prediksi berdasarkan bukti saat ini. Contohnya adalah, look at those clouds, it is going to rain. Yang ketujuh, nah mungkin ada ya 6 gitu saja. Yang kedelapan ada tips bagaimana memahami dan menggunakan simple future tense. Apa sih tipsnya? Yang pertama, fokus pada konteks waktu dan situasi. Itu adalah rumus yang pertama untuk memahami dan menggunakan simple future tense. Fokus pada konteks waktu dan situasi. Jadi jikalau kita ingin menggunakan simple future tense dan memahaminya, jangan ketika kita mempelajari materi tersebut kita harus fokus kepada satu tujuan dan pada konteks waktu dan situasi. Yang kedua, biasakan menggunakan simple future tense dalam percakapan sehari-hari. Jika kita ingin memahami dan menggunakan dan membiasakan simple atau ingin mengerti tentang menggunakan simple future tense, cobalah biasakan menggunakan di dalam menggunakan bahasa Inggris. Cobalah terapkan simple future tense dalam percakapan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada latihan membedakan penggunaan will dan be going to. Nah, itu yang ketiga, dan ini adalah tips memahami dan menggunakan simple future tense. Adapun kesimpulannya yaitu simple future tense adalah bentuk tense untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ada tambahan, pahami rumus, fungsi, dan konteks penggunaannya untuk membangun kalimat dengan benar. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih tahap pembelajaran, mohon dimaklum dan mohon dimaafkan. Mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.